Gak terasa kita sudah berada di pertengahan kuartal pertama di tahun 2022 nih guys. Dan kalau kita flashback 1 tahun belakang, sudah banyak laptop-laptop yang dibuat canggih, banyak refurbishment, improve dari segi spesifikasi dan fungsionalnya, bahkan sampai kelengkapan fitur yang semakin diperbanyak untuk menunjang kegiatan kita. Namun bila diamati dan dikaitkan dengan tren laptop tahun ini, menurut kita masih ada beberapa part yang udah ketinggalan tapi tetap aja hadir loh guys. Nah, kira-kira 2 part ini masih layak nggak ya? Oke, sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu kalau pembahasan video kali ini lebih ke penyampaian pendapat kami secara personal dalam melihat perkembangan laptop yang akan datang selanjutnya itu seperti apa. Karena saat ini kegiatan yang membutuhkan laptop itu kan bukan lagi dipakai sama mereka yang kerja aja. Tapi anak-anak sekolah pun juga udah banyak yang membutuhkan laptop buat ngerjain tugas-tugas mereka. Meskipun kebutuhannya tidak terlalu berat, para vendor tetap harus bisa menghadirkan laptop dengan spesifikasi yang kuat dan mumpuni untuk nugas. Salah satunya adalah pemilihan storage yang penting dan cukup mempengaruhi seberapa cepat kegiatan yang akan mereka dapatkan. Dan penggunaan SSD yang kini menjadi wadah penyimpanan prioritas, menurut kita udah jadi langkah yang tepat dengan segala fungsinya yang jelas lebih tinggi daripada hard disk. Sekarang memang sudah banyak laptop-laptop bahkan yang kelasnya low end sekalipun udah pada pakai SSD. Tapi masih ada juga beberapa brand yang menggunakan hard disk yang menggabungkan HDD dan SSD. Misal 1 TB HDD plus 128 SSD biar budgetnya bisa dipres. Ya walaupun ini better dari yang cuma pakai hard disk, tapi tetap aja ya speednya lebih rendah dan performanya pun cukup terbatas kalau dibandingkan sama yang full pakai SSD. Pemilihan storage ini sebenarnya memang akan berpengaruh pada tinggi rendahnya harga yang dibanderol pada laptopnya. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan karena mentang-mentang laptopnya masuk ke kategori low end atau mentok di budget, terus jadi spesifikasinya banyak dipangkas dan komponen yang disematkan pun asal-asalan. Soalnya kalau dikulik lebih dalam, SSD ini memiliki kemampuan yang lebih banyak dan membuat kinerja laptop semakin efektif ketimbang laptop yang masih pakai hard disk. Misalnya kayak kecepatan dalam starting up aplikasi, kecepatan baca dan tulis yang tinggi, kegiatan multitasking yang banyak software lebih possible untuk dilakukan juga dan pastinya lebih irit dalam konsumsi daya. Semua manfaat dari penggunaan SSD ini tentunya akan sangat menunjang kegiatan kita ke depannya. Makanya kami bilang di awal, laptop low end sekalipun juga tetap harus dioptimalkan performance-nya. Soal harga, bisa disesuaikan dari besaran kapasitasnya bukan? Jadi menurut kita, laptop dengan storage hard disk sebaiknya mulai bisa dikurangi karena dari segi fungsional, pasti akan ada beberapa keterbatasan dan menghemat kegiatan kita. Selain media penyimpanan, kualitas layar pada laptop-laptop yang keluar di tahun 2022 ini menurut kita juga perlu ditingkatkan lagi untuk menyajikan visual yang baik, nyaman, dan aman di mata. Dan salah satu cara meningkatkannya itu bisa ditentukan dari penggunaan panel layar. Seperti yang kita tahu, mengenai jenis panel yang sering digunakan itu kan ada IPS, TN, bahkan sekarang juga mulai bermunculan layar dengan panel OLED. Nah, kalau diamati lagi, gimana kualitas panel-panel ini tuh tentunya udah jelas kalau panel TN kurang baik dari panel IPS. Ya memang akan balik lagi ke masalah budget dan target laptopnya untuk siapa. Cuma kalau dipikir-pikir, laptop low end dengan kegiatan standar pun akan tetap terasa kurang nyaman selama digunakan, terutama bagi anak-anak sekolah yang sekarang udah mulai nugas pakai laptop. Makanya kami berharap di tahun ini laptop dengan layar TN mulai berkurang. Dan soal harga pasti bisa mengikuti komponen layar lainnya yang diutamakan kualitasnya dulu. Lalu melihat tren laptop angkatan 2022, perlukah fitur smart charging hadir di semua jenis laptop? Menurut kami perlu. Fitur smart charging atau yang lebih dikenal dengan auto cut off mungkin bisa lebih diperhatikan lagi karena sejauh ini kan hanya difokuskan pada laptop-laptop high kayak laptop gaming, laptop content creation dengan pengerjaan yang berat dan butuh power lebih ketika menjalankan software-software tertentu. Karena menurut kita, fungsi dari fitur smart charging ini tuh banyak banget. Bisa mencegah overcharging, menjaga baterai health, pengisian dayanya bisa di-manage dengan baik. Mulai dari dayanya disimpan pada baterai, dialirkan langsung dari sumber listrik komponen laptop sampai bisa menghentikan pengisian daya ketika udah 100%.
Jadi buat teman-teman yang masih suka lupa cabut charger, nggak perlu khawatir lagi. Terus juga teman-teman creator dan gamers yang butuh performa kencang dengan dicas, kalian juga tetap bisa produktif dengan tenang. Yang penting saran kita tetap perhatikan durasi dan pola pemakaiannya aja. Karena meskipun udah ada fitur auto cut off, laptop tetap akan panas kalau dicas terus-menerus. Makanya harus diatur seperti ini biar laptop kalian terhindar dari overcharging dan overheating. Ya, mungkin ini aja pendapat kita mengenai tren baru untuk laptop-laptop angkatan 2022 yang semoga aja hadir dengan komponen serta fitur-fitur yang lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan teman-teman semua yang semakin beragam. Soal harga, ya pasti bakal bentrok. Tapi kalau sesuai dengan benefits yang kita dapatkan, kenapa enggak? Buat teman-teman yang punya harapan lain, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan follow semua sosial medianya juga. Kalau lagi cari-cari laptop, bisa banget mampir ke website dan marketplace Paradise Store Indonesia. Informasi lengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa!